damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak salam jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Sayyid Al-Habib Amr bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan sahibul hajah Kiai Al-Haj Fawrak bin Kiai Al-Haj Alawi, pejabat pemerintah yang hadir, yang sipil, yang Polri, TNI yang saya hormati pula, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam athar dikatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut, diceritakan orang yang saleh, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dzikrus salihin mendatangkan rahmat, apalagi menceritakan dan mengingat Sayyidus Salihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini benar-benar insya Allah akan tergucur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ini diadakan pertama memperingati Maulid Nabi, kedua memperingati seorang Allamah bin Allamah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wali bin Wali sampai kepada Rasulullah, yaitu Al-Habib Alawi Al-Maliki. Demikian juga haul daripada putra Al-Habib Alawi, Al-Habib Muhammad bin Alawi dan Al-Habib Abbas bin Alawi. Mudah-mudahan semua dapat barakah mereka. Juga haul Kiai Al-Haj Alawi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat barakah mereka semuanya. Hadirin sekalian rahmatin Allah, ketika disebut dan ceritakan orang yang soleh, turun rahmat Allah. Mafhum mukhalafahnya, inda dzikril asin tanzilus sakat. Mafhum mukhalafahnya, ketika disebut dan diceritakan orang yang maksiat, turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebutkan saja orang yang soleh, udah dapat berkah, dapat rahmat, apalagi duduk saudara, apalagi belajar saudara, apalagi memandang saudara. Tuba liman ra'ahumu au jalasahum law marratan fil umri. Sekali saja memandang wajahnya orang yang soleh, itu insya Allah menjadi satu keberuntungan, apalagi berkali-kali, apalagi duduk bersama mereka. Kita bisa bayangkan para sahabat Rasulullah yang dipandang Sayyidus Salihin Nabi Muhammad setiap saatnya. Allahu Akbar. Duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan fatwa-fatwa beliau. Karena itu tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada sahabat setelah kenabian. Enggak ada, saudara.
paling afdolnya wali dibandingkan paling rendahnya sahabat, masih lebih tinggi paling rendahnya sahabat. Kenapa? Karena keberuntungan mereka dapat memandang langsung Nabi Muhammad, dapat mendengarkan langsung Nabi Muhammad, sholat langsung di belakang Nabi Muhammad, dan mereka adalah pecinta-pecinta luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan insya Allah kita semua yang tidak ditakdir melihat Nabi di atas dunia ini bisa memandang Rasulullah nanti ada di kiamat, dan Nabi ridha kepada kita. Amin Allahumma. Hadirin sekalian rahmati Allah, pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjahit baju ada di kamar di malam hari dan pakai lampu minyak menjahit. Tiba-tiba lampu minyaknya mati, terlepas jarum daripada tangan Sayyidatuna Aisyah, jatuh ke tanah, jatuh ke lantai. Lantainya Nabi bukan dari marmer, bukan dari keramik atau granit, tapi langsung tanah. Malam hari di dalam kamar, lampu mati, jarum kecil jatuh ke tanah, nggak kelihatan. Diraba-raba sampai Siti Aisyah nggak nemu. Tengah-tengah begitu Nabi muncul, saudara. Dengan wajah Nabi Muhammad berubah, kegelapan kamar menjadi terang benderang. Sallu ala Nabi Muhammad. Jarum yang kecil dapat dipandang oleh Siti Aisyah dan Ikungut. Siti Aisyah melihat wajah Nabi sambil mengatakan, ma'abwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terang wajah anda ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, na'am wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Ya, berbahaya dan celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah bertanya, wa man lam yaraka ya Rasulullah yawmal qiyamah. Siapa orang yang tidak beruntung itu ya Rasulullah, yang tidak bisa memandang wajah anda di hari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, yaitu orang yang ketika aku diceritakan dan disebutkan tidak bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu ketika kita maulid, maka janganlah anda bercerita selain Nabi Muhammad. Dengarkan dengan istiaq, dengarkan dengan mahabbah, dengarkan dengan isyq, dengan cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Karena sesungguhnya salawat anda itu adalah satu cara untuk menghubungkan anda dengan Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, salawat yang menyambungkan ruh orang yang bersalawat langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang teristimewa yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang luar biasa. Karena itu menyambut Nabi Muhammad hukumnya wajib, bergembira karena Nabi Muhammad hukumnya wajib. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan mendapatkan keutamaan daripada Allah, dengan mendapatkan rahmat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maka hendaknya manusia menyambut dengan kegembiraan. Saudara, punya anak kita gembira, kita adakan perayaan, kita undang orang-orang soleh, tetangga-tetangga kita, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dikaruniakan anak.
beli toko baru, wah kita juga bukan buat selamatan, kita undang orang-orang untuk mengungkapkan syukur atas diberikan nikmat toko baru, dapat pendamping baru, kawin, undang-undang orang juga. Nabi Muhammad apakah lebih rendah daripada anak, toko, atau istri, atau suami? La, Nabi Muhammad adalah segala-galanya bagi kita. Karena itu pantas kalau ada orang merayakan Nabi Muhammad dengan semeriah-meriahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang melarang dan tidak bisa dilarang, saudara. Hati orang beriman selalu cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahibud diba menggambarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Nabi Muhammad adalah laksana matahari. Naam. Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya, akana wajhu Rasulullah kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu berkilau seperti pedang? La, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, bukan seperti kilauan pedang, tapi wajah Nabi seperti matahari berjalan ada di wajah beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran sumber cahaya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sumber cahaya yang menerangi. Lalu ada orang enggak percaya Nabi bercahaya? Bertentangan dengan Al-Quranul Karim, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Anta badrun, Nabi itu adalah bulan purnama. Serentak penghuni kota Madinah ketika datang Rasulullah menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina. Telah muncul kepada kita bulan purnama. Al badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Kalau bulan yang ada itu menjadi purnama sebulan sekali, tapi wajahnya Rasulullah setiap saatnya purnama, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang Arab ingin melihat pemandangan yang indah, bukan melihat gunung. Kalau gunung di Indonesia banyak pohon, banyak bunga, banyak buah, tapi gunung di Arab batu gede-gede. Yang sudah sampai di sana sudah melihat gunung Arab. Tidak ada yang melihat pemandangan di padang pasir, yang ada tumpukan pasir. Mereka jika ingin melihat pemandangan yang indah, tunggu ketika bulan purnama. Tangan padang pasir, langit yang hitam menjadi terang dengan bulan purnama. Tengah-tengah mereka menikmati bulan purnama, muncul Rasulullah. Mereka lebih menikmati keindahan wajah Nabi Muhammad. Masya Allah, sehingga dilukiskan ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Bulan menjadi cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad, mencuri pemandangan orang-orang yang menyaksikannya, berubah menyaksikan dan memandang wajah Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Anta nurun fawqa nuri. Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, bukan cahaya lampu yang bisa redup, yang bisa mati. Voltase turun langsung redup. Wajah Nabi di atas cahaya yang tidak pernah redup.
Allah bahasakan dalam Al-Quran, Nabi itu juga nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian semuanya nur, yaitu Nabi Muhammad, wa kitabum mubin, dan Al-Quran yang menerangkan. Alhasil panjang lebar kalau memang menerangkan keutamaan Nabi Muhammad, karena memang tidak ada yang lebih mulia dari Nabi, tidak ada yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian apapun nggak akan bisa sebanding dengan kemuliaan Nabi, nggak bisa. Madihuka gasirun walau jaa bibadhil majhud. Usaha apapun untuk memuji Nabi Muhammad tetap kurang. Kenapa? Allah penuh dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad, banyak dalam Al-Quran. Allah itu muji Pak Nabi Muhammad. Idallahu athna billadhi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah yang memuji Nabi Muhammad, kira-kira nilai pujian manusia itu seberapa? Nggak ada. Nggak boleh kita muji Nabi berlebihan, kurang kok berlebihan, kurang. Yang nggak boleh kalau meyakini Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan. Kalau muji Nabi kurang. Lawang Allah memuji Nabi kok dikatakan berlebihan? Nggak pernah ada berlebihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu awas, jangan ada orang mentangkis mengurangi Nabi Muhammad. Itu adalah pembohong dan penipu, saudara. Dan itu adalah sababul kufur nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh, nggak boleh. Nabi dikatakan kompros, Nabi dikatakan rebes, nggak boleh, nggak boleh. Wajib ditakbir ta'zim Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sakit, tapi wajaizun fi haqqihi min aladi min ghairi naqsin ka khafifil. Sakitnya Nabi itu keras, saudara, tapi Nabi diberi kekuatan untuk tampil lebih daripada kamu ketika kamu sakit ringan. Nabi itu pernah disambangi waktu itu sakit panas, itu selimutnya panas, saudara. Innaka la tu'ak ya Rasulullah. Anda kok sakit panas ya Rasulullah? Na'am, inni u'aku mithl ma yu'aku rajulani minkum. Panasnya aku ini double seperti itu dua orang di antara kamu. Tapi Nabi SAW walaupun sakit seperti itu tetap ngimami sholat berjamaah, tetap dia bersama para sahabatnya tampil dengan gagahnya. Karena itu keliru sekali kalau dikatakan Nabi itu sakit mata sampai keten. Nggak ada, saudara. Tetap indah matanya Rasulullah walaupun sakit mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu nggak mandi wangi, saudara. Keringatnya wangi, saudara. Ya, kalau kita walaupun nggak sakit mata keten, masih rembes. Kalau Nabi tidak ada itu semuanya. Tapi Nabi Allah berikan kekuatan dan keindahan yang tidak pernah berubah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu jangan pakai bahasa gitu. Kira-kira kalau kita menjadi orang kepada kiai dengan bahasa biasa, cangkemmu kiai, matamu kiai, kira-kira nggak kurang ajar itu, saudara? Nggak boleh. Wala tajharul bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum antum la tash'urun. Enggak boleh kita membahasakan dengan bahasa biasa kepada Nabi itu, enggak boleh. Harus dengan bahasa yang penuh kehormatan. Begitu. Enggak boleh. Nah, karena itu ini heran. Kok bisa adanya orang yang baca kitab, yang senang maulid, kok dengan bahasa yang kurang sopan dengan Nabi Muhammad? Nggak boleh. Karena itu mudah-mudahan insya Allah tidak terjadi lagi. Iya Pak, orang Wahabi itu nggak senang maulidnya tapi tetap muji Nabi. Kok ini model ngatakan senang maulid
ngelek-ngelek Nabi. Ini tidak benar ini. Karena itu ya harus diperingati. Ini pemerintah harus ikut campur dong. Dikasih tahu, nggak boleh gitu sama Nabi. Kira-kira kalau kepada gubernur atau kepada presiden misalnya dengan bahasa yang tidak sopan gimana? Ya, nggak boleh begitu. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi kesadaran bagi umat Islam ya. Tapi kita nggak boleh ribut dong. Ya, kita mohonkan sama Allah tidak boleh terjadi lagi, dan dia diistitabah, harus bertobat kepada Allah. Tapi alhamdulillah udah bertobat. Mudah-mudahan temenan tobatnya. Mudah-mudahan serius itu tobatnya. Kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saudara, manusia yang paling beruntung dengan Nabi Muhammad adalah yang beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat para sahabat bagaimana kenal dengan Nabi. Ya Allah, mereka itu tidak ingin pisah dengan Nabi dunia sampai akhirat. Karena Nabi itu lebih mulia daripada semuanya, saudara. Lebih mulia dari arasy, lebih mulia dari kursi, lebih mulia daripada surga, lebih mulia daripada segala-galanya. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah. Seorang sahabat selalu khidmat sama Nabi. Sendalnya Nabi disediakan, tongkatnya Nabi dibawakan, perlu air disediakan, sehingga Nabi iba dipanggil, salni, minta sama aku, minta sama aku. Mungkin perlu untuk biaya, mungkin perlu duit, tapi ini sahabat tidak memandang itu. Dia menjadikan kemuliaannya, kehormatannya adalah kumpul sama Nabi. Apa yang diminta saudara? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku berharap satu, selalu bersama Anda sampai ada di surga. Nggak ingin pisah dengan Nabi sampai ada di surga. Masya Allah. Diam Rasulullah, ini permintaan yang hebat saudara. Permintaan yang hebat, nggak ingin pisah dengan Nabi. Dia merasakan nikmat khidmat dengan Nabi, mandang dengan Nabi segala-galanya kenikmatan. Tatanazzahul uyunu fi hadaigi mahasini jamali, tatanazzahul uyunu fi hadaigi mahasini jamali, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Mata ini merasa terhibur benar saudara kalau melihat Rasulullah. Aku memohon bisa bersama Anda sampai di surga. Bagaimana Nabi jawab? A'inni bi kathratis sujud. Banyak sholat ya, banyak sujud kepada Allah, bantu aku, kau bersama aku sampai ada di surga. Karena itu yang senang maulid, tolong jangan gosidato ente, sholatnya kacar-kacir. Kadang-kadang maulutan nggak pakai sholat ente. Kalau pingin bersama Nabi sampai ada di surga, selain maulutan, selain senang bersolawat, harus banyak sholat. Ini kadang-kadang orang nggak sholat nggak apa-apa, asal cinta. Cinta nggak sholat, bohong itu namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu orang-orang yang tahu dengan Nabi mintanya itu sama Nabi terus, nggak minta yang lainnya. Surga pun lupa saudara. Nih Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang kemarin di Holi di Solo, dalam syairnya berkata apa? Fi jannatin ma syakhani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu bidadarinya cantik, pemandangannya indah, pakaiannya sutra, bangunannya megah. Kata Habib Ali, aku mohon surga, masuk surga itu bukan karena ingin menikmati bidadari, bukan karena makanan, bukan karena minuman surga, tapi karena yang aku cintai Nabi Muhammad di surga. Aku mohon masuk surga supaya dekat dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Saudara,
Kalau ada pengantin masuk kamar, kira-kira yang dicari roti di dalam kamar. Ingin merasakan empuknya bantal dan kasur di kamar. Ingin menikmati korden yang bagus atau lampu yang gemerlapan. Enggak. Kenapa? Ingin ketemu dengan yang ia cintai, kekasihnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena itu orang yang cinta Nabi Muhammad masuk surga bukan karena tertarik bidadari, bukan karena makanan, tapi ingin ketemu dengan yang ia cintai, Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyam maudhi'i. Mudah-mudahan kita semuanya dan semua yang kita cintai berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad ada di surga Allah. Amin Allahumma. Begitu seharusnya. Tolol kalau kita hanya sekedar ingin makan di surga. Bodoh hanya sekedar minum ada di surga. Di surga itu adalah tempatnya para anbiya, para rasul. Karena itu kita ingin bersama Nabi, dan Nabi cinta dengan Anda. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, Pak. Nabi itu dijamin masuk surga. Bahkan surga itu haram, Pak, dimasuki oleh seluruh Nabi, kecuali Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Cuma Nabi nggak ingin masuk surga tanpa umatnya. Nabi ingin masuk surga bersama Anda semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi dalam istihdar, dalam sakaratil maut, datang, ketika Nabi sakit, datang malaikat Israel kepada Rasulullah. Ditanya sama Nabi, ya Israel, jitta zairan am gabidan? Israel, kamu datang ziarah atau mau mencabut nyawa? Maka Sayyidina Israel berkata, jitu zairan wa gabidan in syi'ta. Ya, aku berziarah kepada Anda ya Rasulullah, sekaligus mencabut nyawa kalau Anda berkenan. Untuk Nabi. Tapi kalau Israel ke Anda, ya enggak ziarah, ya itu berarti finish umur inti. Maka Nabi gelisah. Aina Jibril? Mana Jibril? Kok nggak datang? Nggak lama datang Jibril. Apa kegelisahan Rasulullah? Apa dalam pikiran Rasulullah? Nabi bertanya, man li ummati min ba'di ya Jibril? Siapa yang memperhatikan umatku kalau aku meninggal, wahai Jibril? Kalau mereka tadi itu berdosa, aku doakan diampuni di masa hidupku. Mau diadab, aku doakan supaya selamat. Man li ummati min ba'di? Mereka bersalah, aku nasihati, aku bimbing. Siapa yang akan memperhatikan umatku setelah aku wafat, wahai Jibril? Jibril tidak bisa menjawab kembali kehadiran Allah. Tidak lama datang membawa salam Allah kepada Nabi Muhammad. Akhbir habibi Muhammadan anni la ukhzihi abada. Beritahu kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyanyiakan dia selama-lamanya. Wa akhbir habibi Muhammadan annal jannata muharramatun 'alal anbiya'i wa ummihim qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuh. Kasih kabar kekasihku Muhammad bahwa surga saya nyatakan haram dimasuki seluruh anbiya dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Baru Nabi menyatakan al-an taba nafsi. Sekarang aku tenang. Apa yang dipilih oleh Nabi? Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin bersanding di sisi Allah. Nabi itu kepingin kembali kepada Allah, tapi berat dengan Anda. Setelah ada jaminan, senang Nabi, udah kembali aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Diceritakan satu riwayat, inna lil anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi para nabi di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya. Apa tujuannya? Mimbar itu tempat duduknya para nabi dari cahaya. Kalau sudah duduk dikirim ke surga. Kullu
kulluhum yajlisuna 'alaiha, semua para nabi udah siap masuk surga, duduk semuanya. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaihi, mimbarku aku tidak mau aku duduki. Makhafata ayyub'atsa bi ila jannah wa atruku ummati fil hisab, karena aku khawatir, kata Nabi, kalau aku duduk dikirim ke surga, umatku masih dalam hisab yang berat. Sehingga Allah pun menegur kepada Muhammad, "Madza turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat untuk umatmu ya Muhammad? Allahumma ajil hisabahum, ya Allah percepat hisab umatku untuk masuk surga bersama aku. Dikasih syafaat Nabi, saudara, dikasih syafaat Nabi. Akhirnya yang ada di mahsyar semuanya dikasih syafaat oleh Rasulullah. Tapi ada yang udah keduluan masuk ke neraka. Nabi pun memohon kepada Allah, akhirnya diberikan syafaat, diberikan oleh Allah SWT juga boleh memberikan syafaat sekalipun umatnya ada di neraka. Dientas Pak sama Rasulullah, sampai malaikat yang nyiksa neraka ini negur, "Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah." Engkau tidak sisakan segelintir umatmu untuk disiksa ada di neraka. La ilaha illallah. Nggak mau masuk surga Nabi kecuali dengan Anda semuanya. Masya Allah. Ketika turun satu kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah menerima semua doa Nabi Muhammad sampai Nabi puasa, sampai Nabi puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bakal Allah akan kasih pemberian kamu ya Muhammad sampai puas. Mau surga yang mana? Mau bidadari yang mana? Mau pangkat yang apa? Sampai puas. Jaminan dari Allah untuk Nabi. Tapi Nabi tidak berpikir untuk dirinya lagi, saudara, mikir Anda. Apa kata Nabi? Wallahi la arda wa wahidu min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan menjadi puas diberi apapun sedangkan masih ada satu di antara umatku disiksa di neraka Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi enggak tegel Pak, enggak tega dengan umatnya, enggak pingin umatnya disiksa dunia sampai akhirat. Umatnya aja yang kadang-kadang yang memaksa. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang menolak. Ada yang lebih tolol daripada orang yang menolak masuk surga bersama Nabi? Ada kira-kira? Ada. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak ya Rasulullah? Ada orang begitu, saudara. Ini lebih tolol, orang paling tolol nih. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang menolak? Man ata'ani dakhala jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang maksiat dengan aku, nggak nurut ajaran Nabi, berarti menolak masuk surga. Innama matali wa matalukum kamatali rajulin awqada naran faj'ala janadib wal farash yuqi'na fiha wa ana akhidun bihijazikum walakinnakum tatafallatun. Aku ini dengan kamu wahai umatku seperti ada orang hidupkan api. Binatang-binatang kecil tuh yang terbang-terbang, dia mengira di dalam api ada kenikmatan, padahal di situ dibakar dia. Padahal di situ tempat celakanya dia. Wow, menyerbu. Kemudian ada orang kasihan, dihalau supaya nggak terjun ke api, cuma dasar kepik, dasar binatang hasyarat, binatang kecil yang tidak bernilai, dia halau tetap mau kembali memaksakan diri.
Begitulah kita kadang-kadang saudara, dikasih acara yang bisa kita maksiat, bahkan dikasih acara yang bisa kita, program yang kita bisa kufur, wih tertarik. Ada biduan, berangkat saudara. Ada sepak bola, berangkat walaupun nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Nabi menghalau, jangan, tapi inti yang tetap menerobos, kamu yang tetap membangkang. Karena itu semua kita umat Muhammad, benar atau tidak? Ulama umat Muhammad, benar atau tidak? Pejabat umat Muhammad, benar atau tidak? Usul nih kepada pejabat, kalau buat Anda sepak bola jangan sore Pak, mereka nggak sholat maghrib, mereka nggak sholat asar. Anda wallahi tanggung jawab di hari kiamat. Walaupun kamu ahli sholat, tapi kamu telah membuat ribuan orang tidak sholat. Ya wajibnya kami mengingatkan, jangankan Anda entengkan sekali orang tidak sholat, itu berarti namanya sudah tercantum di neraka, ini bakal disiksa di neraka. Ribuan tidak sholat gara-gara ngejar bola satu saudara. Mudah-mudahan selamat. Yang hadir di sini juga banyak hadir di sana. Mudah-mudahan selamat semuanya. Panjang nanti kita terangkan ada di sini. Ini Habib Amr juga kita tunggu ceramahnya. Tapi yang jelas, ayo kita semuanya bersatu karena Nabi Muhammad. Siap bersatu karena Nabi Muhammad? Ayo kita setiap saatnya ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Siap membahagiakan Rasulullah? Iya, jangan hanya sekedar senang dengan Nabi, tapi bisa nyenangkan Nabi. Jangan hanya sekedar bangga dengan Nabi, tapi bisa membanggakan Nabi. Nabi bangga apa? Nabi bangga dengan duit? Nabi bangga dengan Anda kaya? Tidak. Nabi bangga kalau Anda mengikuti syariatnya. Nabi bangga kalau Anda menghidupkan sunnahnya. Sunnah Nabi hidupkan. Saudara, kalau Anda makan, yang Anda ingat siapa? Sate, gulai, ingat Rasulullah. Bisa makan ingat Nabi? Ya. Cara Nabi makan, doa Nabi sebelum makan, makan dengan tangan kanan, begitu juga minum, masuk kamar mandi dan seterusnya. Anda tahu itu semuanya, lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Anda akan membahagiakan Rasulullah, Anda akan nyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya thalabatul ilm, bawa siwak dong. Inti kemana-mana bawa rokok, bawa siwak enggak. Sholat kadang-kadang ditaruh. Allah Akbar, ingatnya gudang garam. Bawa siwak, ini siwak disenangi sama Nabi. Nah, ini disenangi sama Rasulullah. Sampai mau meninggal Nabi itu minta disiwaki, saudara. Terakhir hadis Nabi menyatakan as-siwak matharatun lil fam, mardatun lirrabb, matradatun lisyaitan. Siwak ini bisa membersihkan mulut, jelas. Kedua, bisa membuat Allah ridho kepada kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ngusir setan. Karena tuh anak-anak nih sekarang banyak yang kena pecandu narkoba. Benar atau enggak? Banyak yang maksiat. Benar apa enggak? Pengen selamat daripada setan, berikan siwak untuk anaknya. Pakai siwak nak. Untuk sholat pakai siwak nak. Untuk wudhu pakai siwak nak. Karena apa? Nabi menyatakan ini mengusir setan daripada kita. Belum balik udah menjadi pecandu rokok. Karena itu siap berubah enggak? Berubah, tidak merokok tapi pakai siwak. Yang siap 3, yang lainnya enggak siap. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk bisa nyenangkan Nabi, membanggakan Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Habib Amr bin Abbas panjang umur, sehat walafiat. Kiai Faurak mudah-mudahan panjang umur. Semua para kiai, para habaib panjang umur.
sehat walafiat zahir batin. Nanti insya Allah mudah-mudahan di hari kiamat ketemu sama Rasulullah. Nabi bangga dengan kita, senang dengan kita, senyum memandang kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.